Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kami di channel Penjaga Muda. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini saya akan menjawab mengenai pertanyaan kalian tentang apa yang harus kalian lakukan setelah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi dan kapan kalian dapat mencetak kartu peserta ujian teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like terlebih dahulu, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Oke, jadi di sini saya akan menjawab dengan melampirkan sebuah file PDF dari Kemenkumham teman-teman. Jadi pengumuman tentang kelulusan seleksi administrasi, seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021. Kemungkinan secara garis besar untuk instansi-instansi yang lain pun sepertinya sama teman-teman. Jadi instansi lain pun dapat melihat ini, dapat digunakan sebagai tolak ukur ya, dapat dijadikan tolak ukur apa yang harus kalian lakukan setelah kalian dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi teman-teman. Jadi yang pertama adalah pelamar atau peserta seleksi penerimaan CPNS yang nomor register dan namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus. Yang kedua, pelamar yang nomor register dan namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dokumen unggah. Keterangan alasan TMS dapat dilihat melalui akun masing-masing. Yang ketiga, pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dokumen dapat mengajukan sanggahan pada tanggal 4 sampai 6 Agustus 2021 melalui akun masing-masing. Yang keempat, panitia seleksi penerimaan CPNS mulai pada tanggal 4 sampai dengan 13 Agustus akan menjawab sanggahan yang masuk dan akan mengumumkan peserta yang lolos pada masa sanggah tanggal 15 Agustus teman-teman. Ya, ini kita bahas sedikit mengenai masa sanggah juga. Jadi ketentuan sanggah yang pertama adalah sanggahan hanya dapat dilakukan oleh pelamar yang dinyatakan TMS apabila seluruh dokumen telah sesuai dengan persyaratan dan terdapat kesalahan pemeriksaan oleh verifikator. Yang kedua, sanggahan bukan untuk melengkapi atau memperbaiki atau mengubah kesalahan yang dilakukan pelamar. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Bagi pelamar formasi jabatan dokter, perawat, dan bidan yang dinyatakan TMS karena STR sudah tidak berlaku, dapat menyampaikan sanggahan dengan melengkapi dokumen STR yang sudah habis masa berlakunya dan tangkap layar atau screenshot bukti pembayaran dari web MTKI atau KFN atau KKI pada tahap pembayaran dan seterusnya. Yang keenam, nah ini jawaban dari kalian teman-teman, apa yang harus kalian lakukan setelah kalian dinyatakan lolos seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang dimaksud pada angka 1 wajib mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar dengan komputer assisted test atau CAT. Adapun jadwal dan lokasi pelaksanaan SKD akan diumumkan kemudian melalui laman cpns.kemenkumham.go.id setelah mendapat persetujuan jadwal dari Panselnas dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19. Yang ketujuh, kartu tanda peserta ujian dapat dicetak oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi melalui laman sscsnbkn.go.id setelah pengumuman pasca sanggah ya. Jadi kalian yang bertanya-tanya kapan kalian mencetak kartu peserta, kalian dapat mencetak setelah pengumuman pasca sanggah teman-teman. Kita lanjut yang 8. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan CPNS tidak dipungut biaya bagi peserta yang tidak hadir atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi SKD dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur teman-teman. Lalu yang 10, kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak penipuan dan di luar tanggung jawab panitia. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Pelayanan informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kemenkumham dapat melalui saluran sebagai berikut. Aplikasi Siap, sistem informasi dan pengaduan Kumham yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Lalu ada daftar pertanyaan dan jawaban melalui fax pada laman cpns.kemenkumham.go.id. Lalu ada akun media sosial sebagai sarana penyampaian informasi seputar seleksi melalui akun Twitter @cpnskumham dan Kemenkumham RI serta akun Instagram @cpnskumham. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Salam pembaruan.
Jakarta 2 Agustus 2021, Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi. Yang bertanda tangan Komjen Pol Anda Budi Revianto SIK MH. Oke teman-teman, jadi sudah cukup jelas penjelasan saya kali ini mengenai bagaimana atau apa yang harus kalian lakukan setelah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi dan kapan kalian dapat mencetak kartu peserta ujian kalian teman-teman. Jadi kalian wajib melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar setelah kalian dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi teman-teman, sesuai dengan poin nomor 6. Lalu kartu peserta ujian dapat kalian cetak setelah dilakukan pengumuman pasca sanggah teman-teman. Jadi kalian baru bisa mencetak kartu peserta ujian kalian. Dan satu lagi teman-teman, bagi peserta yang tidak hadir atau tidak dapat hadir pada SKD dengan waktu dan tempat yang telah disediakan dengan alasan apapun, maka akan dinyatakan gugur ya. Jadi kalian wajib hadir agar kalian dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga ini bermanfaat teman-teman untuk kalian. Silahkan persiapkan diri kalian untuk menghadapi SKD teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar kami dapat terus membagikan informasi-informasi penting untuk kalian semua seputar CPNS, khususnya CPNS penjaga tahanan. Oke teman-teman, saya akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.